sebagian besar terbit pada masa kolonial, jadi pada masa penjajahan. Kita betul-betul memiliki 70 judul karya Bung Hatta di Lawang Sejarah ini. Koleksinya memang berasal dari ada hibah, kemudian ada beberapa koleksi yang memang sudah dimiliki sejak lama oleh Perpustakaan dan Arsip yang akhirnya menjadi Lawang Sajarah. Itu pasti banyak sekali keunikan karena baru diterangkan yang begini saja saya sudah merasa ini sangat menarik sekali. Cover atau sampulnya ini kulit tahun 1656, jadi abad 17 ya, layanan untuk difabel. Jadi kita mewujudkan kampus inklusi. Nanti kita bisa meningkatkan kolaborasi dengan institusi di negara yang sudah maju. Kita mungkin malah mengenal para artis-artis dari Korea, anak-anak sekarang. Tapi kalau ditanyain Muhammad Yamin itu siapa, nggak tahu. Ya. Dalam membuat konten itu betul-betul bisa memahami isi dari buku itu. Halo Sobat Perpus dan Arsip, kembali lagi di Perpustakaan dan Arsip Podcast, tempat berbagi wawasan, inspirasi, dan cerita menarik dari dunia perpustakaan dan arsip. Dalam program Ngobrol Pintar, bersama saya, Safira Tukhoir, yang siap menemani Sobat Perpus dan Arsip menyelami kisah-kisah seru, fakta unik, dan obrolan asik. Pada episode kali ini, kita akan membahas Lawang Sajarah, salah satu inovasi di Perpustakaan dan Arsip Universitas Gadjah Mada. Tentunya hari ini saya tidak sendiri karena kita akan dibersamai oleh narasumber yang keren, yaitu Mas Mariono. Halo Mas Mariono, selamat datang. Apa kabar? Terima kasih Mbak Safira. Alhamdulillah sehat. Senang sekali kita bisa berjumpa di acara podcast yang semakin seru saja sekarang. Oke, Mas Mariono ini adalah koordinator dari Lawang Sajarah. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam tentang Lawang Sajarah, Mas bisa nggak diceritakan ke kita semua, sebenarnya apa sih Mas Lawang Sajarah itu? Sepertinya kok namanya itu sangat filosofis dan menarik perhatian. Iya, terima kasih. Jadi Lawang Sajarah itu pakai A ya, Lawang Sajarah. Itu kita rintis pada tahun 2024. Jadi kita melakukan digitisasi terhadap koleksi-koleksi buku langka yang mengkaji tentang Indonesia. Kemudian dalam mengelola itu kita memiliki visi Lawang Sajarah. Lawang diartikan sebagai pintu atau gerbang. Sajarah itu dari bahasa Arab yang artinya juga sejarah gitu. Nah, kemudian dalam melakukan digitasi itu kita juga merasa perlu untuk mengelola secara saintifik ya, untuk mengembangkan koleksi-koleksi yang sudah digital itu. Bagaimana supaya dikemas dan diseminasi secara lebih menarik dan tetap relevan dengan perkembangan sekarang gitu. Oke, menarik itu. Jadi pintu sejarah, di mana kita bisa melihat sejarah dari Lawang Sajarah itu sendiri ya Mas ya. Oke, Mas, kenapa sih kok kita perlu sekali mengoleksi koleksi langka itu? Gini, koleksi kita ini buku-buku langka yang rata-rata sebagian besar terbit pada masa kolonial, jadi pada masa penjajahan. Dan buku-buku itu sebagian besar karya-karya dari para tokoh ya. Misalnya kita contohkan satu judul buku berjudul Mendayung Antara Dua Karang. Jadi buku ini karya dari Bung Hatta. Kita betul-betul memiliki 70 judul karya Bung Hatta di Lawang Sajarah ini. Semuanya karya Bung Hatta? Karya Bung Hatta. Dan sekarang sudah kita selesaikan untuk digitasinya. Mengapa menarik buku ini? Karena buku ini ternyata menjadi dasar dari kebijakan luar negeri negara kita. Jadi kita bayangkan seandainya kita hidup atau melakukan adaptasi di antara dua kekuatan blok yang selalu ada bagi kita yang beragama. Kita selalu yakin gitu ya, bahwa selalu ada dua blok yang berlawanan gitu. Jadi Bung Hatta sudah berpikir sangat jauh bahwa kita
bagaimana caranya supaya tetap survive di dalam menjalankan negara gitu. Buku ini maksudnya kiasan ya, artinya bahwa kita bagaimana supaya survive dan sukses aktif peran serta kita di dunia. Kemudian juga di antara buku-buku lainnya Ada apa lagi nih Mas? ini ada buku karya ilmuwan berkebangsaan Belanda. Jadi kita tidak mengelola manuskrip, tapi mengelola buku-buku yang terbit pada masa kolonial. Buku ini berjudul Pararaton. Jadi ini mengisahkan kehidupan para raja-raja di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur, yaitu Singasari dan Kerajaan Nasional yaitu Majapahit. Kemudian buku ini ditulis oleh Dr. Brandes. Jadi dia itu seorang ahli filologi atau ahli bahasa kuno. Kemudian dia juga ahli di dalam bidang leksikografi atau penyusunan kamus-kamus bahasa kuno. Kemudian dia juga yang merintis untuk mendirikan komisi untuk penelitian atau penyelidikan arkeologi. Jadi dia yang merintis Dinas Purbakala sekarang. Wah. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana isi dari gambaran ya, isinya buku langka itu sedemikian penting. Nah, selain buku-buku ini ada juga buku-buku tentang sastra Jawa. Ada satu penerbit yang sudah tidak menerbitkan buku lagi. Dia terbit pada awal abad 20 ya. Namanya penerbit Tan Fun Sui. Jadi buku ini buku-buku dari Tan Fun Sui itu mempunyai visi melestarikan budaya Jawa, melestarikan budaya tradisional kita dari kitab-kitab dari juga Wara Pujangga dari Kraton yang tadinya dalam bentuk mucapat, kemudian digubah di penerbit Tan Fun Sui ini menjadi bentuk prosa yang bisa dibaca oleh masyarakat luas. Jadi penerbit ini sangat berjasa sekali meningkatkan budaya baca tulis yang tadinya kita lebih banyak ke budaya tutur ya. Jadi ini berubah sekali pada masa penerbit ini. Wah, menarik sekali ini. Ternyata kita punya banyak sekali koleksi yang sangat unik ya Mas ya. Betul. Mas, ini semua koleksi ini itu bagaimana ceritanya? Itu milik semua milik perpustakaan dan arsip UGM atau hibah atau bagaimana asal usul koleksinya? Ya, ini kita sebetulnya baru merintis pada tahun 2000, sekitar tahun 2000-an, 2007 atau itu kita menerima hibah buku dari Yayasan Hatta Foundation. Jadi Hatta Foundation itu yayasan yang mengelola buku-buku karya Bung Hatta dan juga buku-buku yang dimiliki oleh keluarga beliau, kemudian dikelola dalam perpustakaan Hatta Foundation. Nah, kemudian pada tahun 2000-an itu ada suatu hal yang kemudian koleksi dari buku Hatta Foundation itu digabungkan dengan UGM. Oke. Manajemennya. Kemudian selain dari Hatta Foundation, kita juga menerima dari alumni UGM yang hobi sebagai kolektor, terutama dari kolektor tersebut yaitu Pak Kogok Widiatmoko, itu buku-buku tentang sastra Jawa. Itu melengkapi koleksi kita tentang budaya lokal konten warisan budaya yang sangat bernilai. Jadi misalnya buku-buku ini salah satu ya, ada 3041 judul hibah dari Bapak Kogok Widiatmoko. Ini buku tentang Condro Sengkolo. Jadi Condro Sengkolo ini ilmu untuk memahami penulisan kalimat dalam bahasa Jawa, biasanya untuk menjelaskan tahun. Nah, gitu. Oke, jadi semua koleksinya memang berasal dari ada hibah, kemudian ada beberapa koleksi yang memang sudah dimiliki sejak lama oleh perpustakaan dan arsip yang akhirnya menjadi lawang sajarah gitu ya. Oke, menarik.
Mas Mariono, kalau Mhm. kita lihat di Lawang Sajarah, itu pasti banyak sekali keunikan. Karena Iya, baru iya. diterangkan yang begini saja saya sudah merasa ini sangat menarik sekali. Mhm. Coba sih Mas, kami diceritakan uniknya itu yang sebelah mana, seperti apa? Iya, iya. Jadi kita mengelola buku-buku karya Bung Hatta. Dari semua karya Bung Hatta sekitar 200-an judul ya. Mhm. Karena dalam tahun-tahun terakhir ini juga masih ada saja buku-buku karya Bung Hatta yang belum diterbitkan, Mbak Vera. Jadi Oke. ada dari penerbit dulu Idayu, kemudian ada penerbit yang menerbitkan karya-karya beliau yang belum sempat terbit. Jadi masih ada tambah terus koleksinya. Oke. Wah, Kemudian kita juga eh, mengoleksi karya tokoh-tokoh perjuangan bangsa. Jadi kita memang betul-betul punya ya, misalnya karya Muhammad Yamin, karya Syahrir, karya Ki Hajar Dewantoro. Kita betul-betul punya buku itu. Jadi oke. itu karya tokoh-tokoh perjuangan bangsa yang kita merasa wajib untuk melestarikan buku itu. Oke, Ya. Mas, tadi Mas Mariono sempat menyebutkan beberapa judul-judul dan kemudian beberapa bagian. Itu berarti ada pengelompokannya gitu, Mas? Iya, iya. Itu seperti apa, Mas? Berapa gitu dikelompokkan menjadi berapa klaster gitu? Iya. Pertama ini munculnya pengelompokan ini berdasarkan pengamatan, observasi yang kita lakukan, bahwa buku-buku itu membahas tentang Indonesia, budaya Indonesia. Dari buku-buku itu ternyata ada cukup banyak buku yang membahas tentang bangunan purbakala atau peninggalan purbakala di Indonesia, tentang candi, kemudian tentang menhir dan sebagainya. Itu peninggalan purbakala itu. Di antaranya karya Brandes ini, kemudian ada karya F.C. Wilson, kemudian karya N.J. Krom. Semua mereka itu para peneliti purbakala berkebangsaan Belanda. Jadi buku itu berbahasa Belanda. Kemudian selain buku itu ada juga buku sastra Jawa. Misalnya ini Pakem Sondro Senggolo, kemudian ada Pakem Keris atau Duwung, kemudian ada juga buku gamelan, bahasa daerah, dan juga kesenian, cerita rakyat. Dan buku-buku itu uniknya, buku itu kemungkinan ya, dan saya ya pernah baca itu, di antara bahasa daerah dan juga kesenian daerah itu ada yang pada tahun abad yang lalu itu masih ada di buku itu catatan. Oh ya? Tetapi sekarang mungkin sudah tidak diucapkan atau tidak dituturkan, dan juga sudah tidak dipentaskan lagi gitu. Itu keunikannya ada berbagai hal yang didokumentasikan oleh para peneliti Belanda itu, dan ternyata sekarang kemungkinan sudah punah gitu. Yaitu ada berbagai keunikan itu melatar belakangi pengelompokan menjadi 5 klaster utama itu. Coba 5 klaster itu apa aja, Mas? Nah, pertama kita yang kelihatan bukunya besar-besar itu ya, buku tentang candi. Nah, jadi ada klaster bangunan purbakala dan candi Nusantara. Tapi kita juga punya buku-buku tentang candi Angkor Wat, sangat banyak juga. Kita punya buku-buku tentang ekspedisi di Borneo, di Kinabalu, dan itu sudah masuk Malaysia. Nah. Tapi buku-buku itu tidak terpisahkan ekspedisi di Borneo. Gitu. Iya, betul. Kita memiliki juga. Kemudian ada klaster kelompok sastra budaya Jawa. Itu sangat banyak ya, ada gamelan, wayang, kesenian, tari menari dan sebagainya. Kemudian juga ada geguritan dan secara centini dan sebagainya. Kita punya semua itu. Wah, ada luar ribuan biasa. buku sastra Jawa sangat banyak. Jadi kita punya lokal heritage yang cukup banyak. Kemudian ada satu lagi yaitu karya tokoh-tokoh perjuangan bangsa. Jadi seperti saya sampaikan tadi, ada karya Bung Karno, ada karya Bung Hatta, ada karya Ki Hajar Dewantoro, ada juga karya Muhammad Yamin ya. Kita lihat dari buku itu ada semangat pada waktu itu yang mungkin sekarang udah nggak dirasakan oleh generasi sekarang ya, tapi kita merasa jadi perlu untuk melestarikan buku itu. Oke, jadi itu akan sangat memudahkan ya. Kita punya klaster di karya proklamator atau tokoh perjuangan bangsa tadi Mas Mariono sebutkan. Kemudian kita juga punya karya ilmuwan di masa kolonial. Kita juga punya catatan sejarah bangsa. Kita juga punya warisan budaya lokal dan juga punya
warisan budaya yang mungkin sudah punah seperti Iya, tadi punah. bahasa, Iya, cerita rakyat dan Iya, kemudian kesenian. iya. Ada banyak buku kamus berbahasa Belanda, misalnya kamus tentang bahasa di Pulau Rote, atau kamus tentang bahasa di Pulau Seram dan sebagainya. Itu kemungkinan sekarang sudah nggak diucapkan, kan di pulau terpencil ya. Tapi para ilmuwan Belanda itu mereka mendokumentasikan semua. Kita bisa mungkin ya sulit bayangkan atau perjuangan mereka untuk mencatat atau membuat menyusun kamus itu. Sekarang sudah tidak diucapkan. Wah, kita beruntung sekali ya punya semua koleksi itu. Iya, itu Mas, kalau koleksi yang paling tua itu kira-kira tahun berapa yang kita punya ya? Kita punya beberapa koleksi yang sangat tua. Jadi ciri khas dari koleksi itu cover atau sampulnya ini kulit. Terbuat dari kulit ya. Itu ciri khasnya. Kemudian kertas di dalamnya kertasnya itu malah lebih awet gitu. Tidak udah rapuh itu kertasnya. Itu sekitar ada 16 abad tahun 1656. Jadi abad 17 ya. Paling tua. Itu buku ekspedisi para pelaut dari Eropa ke Maluku, terutama ke Maluku, kemudian ke berbagai wilayah lain di Nusantara. Oke. Nah, kemudian dari koleksi yang sangat unik itu, tadi kita belum bahas, Mas, bagaimana ya cara aksesnya? Apakah harus datang ataukah bisa online atau bagaimana? Nah, karena kita sudah merintis digitasi ya dengan berbagai sarana yang ada, kita juga melayankan koleksi yang tercetak gitu. Nah, jadi kita punya sarana untuk akses koleksi digital. Kita juga bisa diakses untuk secara offset. Onsite. Jadi Sobat Perpus dan Arsip bisa langsung datang ke Perpustakaan dan Arsip UGM dan juga bisa mengakses secara online. Iya. Oke, keren sekali. Jadi aksesnya terbuka untuk siapa saja ya. Iya. Oke. Kemudian Mas, kita akan ngobrol tentang saya kok tertarik dengan satu ini ya, yang tertulis di lawang sajarah itu. Ada tagline atau motonya atau sesuatu yang mungkin kita akan jadi pegangan, yaitu beyond preservation, it is enlivenment. Itu kok sangat filosofis dan menarik sekali. Itu gimana, Mas, gambarannya dan apa artinya? Ya. Itu semboyan kita ya. Semboyan yang kita ciptakan itu kita buat tahun 2024 ya, tahun kemarin. Jadi kita mulai digitasi, kemudian kita juga berpikir secara saintifik ya, sudah digitasi itu terus diapakan gitu. Kita setelah sudah digitasi, kita melakukan preservasi digital, kita memastikan keberlanjutan akses koleksi digital tersebut. Melalui preservasi digital, kita juga berpikir untuk bagaimana supaya koleksi itu diseminasikan, diperluaskan melalui website ya, dengan mudah dan bisa diakses. Tetapi kita juga perlu membuat atau mengusahakan berbagai hal supaya website itu bisa betul-betul berfungsi secara maksimal. Bisa sungguh-sungguh kita sebagai sarana referensi untuk literatur di bidang sejarah, literatur di bidang warisan budaya lokal, literatur di bidang bangunan purbakala, literatur di bidang karya-karya para tokoh perjuangan bangsa. Jadi kita mengusahakan supaya kita menambah pengetahuan, menambah juga penerapan teknologi di dalamnya. Kita merintis penggunaan artificial intelligence ya. Jadi kita nanti website itu kita usahakan cerdas itu, bisa dibaca dari teks, bisa di fitur untuk dibaca untuk melengkapi layanan untuk difabel. Jadi kita mewujudkan kampus inklusi dengan inovasi lancar itu. Kemudian kita juga bisa mengusahakan supaya website itu bisa lebih maksimal dengan teknologi, dengan AI tadi. Kita bisa menelusur buku cukup dengan mengucapkan gitu. Speech gitu ya? Speech to voice ya. Jadi kita sangat concern dengan layanan untuk
mewujudkan kampus inklusi itu. Jadi untuk difabel nanti tidak ada masalah mengakses di Wah. koleksi langka di Lawang Sejarah. Wah, ini sangat berharga. Jadi Iya, salah iya. satu proyeksi ke depannya itu akan mengembangkan, karena sekarang sudah menggunakan AI dan Iya. akan terus dikembangkan. Iya, betul. Jadi sudah bisa text to speech, juga speech to text sudah Iya, bisa. sudah dicoba. Itu sudah ada di kita bisa akses secara online ya Mas, Bisa, untuk bisa. text to speech, speech to text ya. Iya, bisa. Wah, keren sekali. Berarti memang ini dukungan untuk kampus inklusif gitu itu memang besar ya di Iya, dalam iya. akses koleksi langka ini. Iya, iya. Oke. Nah, kemudian kalau ke depannya itu Mas, gitu, itu untuk secara nasional dan internasional itu akan seperti apa arahnya? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus, Mbak Vera. Karena kita ini kan era global gitu ya, dengan teknologi menjadi global, dan juga kita sebaiknya semaksimal mungkin memperjuangkan supaya kita visibility meningkat gitu. Kita juga dengan konsep Lawang Sejarah itu, dengan visi Beyond Preservation, It is Environment, mungkin nanti kita bisa meningkatkan kolaborasi dengan institusi di negara yang sudah maju. Kemudian kita mungkin juga bisa mengembangkan manajemen kita juga, manajemen koleksi langka dan preservasi dan diseminasinya. Kita juga mungkin mengembangkan keilmuan gitu. Kita sudah merintis ya, kita berusaha melakukan survei pemustaka. Kita juga merintis untuk melakukan riset dan sebagainya dalam rangka untuk pengembangan. Nah, mungkin nanti bisa diusahakan untuk call for paper atau seminar dan sebagainya. Itu tentu akan lebih menarik ya, karena buku itu berisi semangat perjuangan yang menyala-nyala yang sudah dirasakan. Di situ ada buku tentang gerilya Jenderal Sudirman. Di situ ada buku tentang perjuangan para pelaut yang melakukan ekspedisi di Nusantara. Semangatnya luar biasa juga. Nah, misalnya seperti itu. Itu sangat ini saya diceritain seperti ini saja semangatnya sudah sangat menyala gitu ya. Berarti memang di Lawang Sejarah itu memang itu akan sangat berisi semua yang sudah terjadi di masa lampau yang menjadi rujukan di masa sekarang. Iya, kita visinya nanti kita bisa betul-betul berfungsi menjadi rujukan di bidang sejarah nasional. Kemudian juga sejarah bangunan purbakala. Kemudian kita juga seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perusahaan Nomor 43 tahun 2007 ya, kita berfungsi untuk pelestarian, tapi juga untuk diseminasi. Jadi nanti kita semaksimal mungkin bukan hanya untuk melestarikan atau tidak berhenti, tapi kita menghidupkan bagaimana bisa lebih hidup dan juga tetap relevan ya karya-karya itu dengan masa sekarang. Kita juga mengusahakan supaya koleksi digital itu berfungsi juga untuk rekreasi ya, karena memang undang-undang kita mengamanatkan seperti itu. Jadi kita siap seperti itu. Dan ternyata kita sudah melakukannya, dan sekarang kita berusaha menerapkan teknologi AI untuk kedepannya, tetapi kita meskipun masih banyak kendala, tapi kita udah melangkah ke sana, udah pasti melangkah ke sana. Gitu. Wah, keren sekali, ini sesuai banget dengan semboyannya Beyond Preservation. Jadi kita tidak hanya berhenti di preservasi, tetapi kita juga menghidupkan semangat di dalam semua koleksinya, dan semangat Bung Hatta yang sudah mencoba menerjemahkan pikirnya di dalam koleksi-koleksi yang ada. Keren banget. Oke, Mas Mariono, bagaimana Lawang Sejarah ini berarti untuk generasi muda? Ini kan generasi muda ini generasi yang memang harus tahu betul begitu. Lawang Sejarah apa, harus tahu betul bagaimana sejarah negara kita, sejarah bangsa kita. Ini dengan perkembangan globalisasi sekarang ya, ini banjir informasi yang luar biasa. Pengaruh dari luar itu luar biasa. Kita mungkin malah mengenal para artis-artis dari Korea, anak-anak sekarang. Tapi kalau ditanyain Muhammad Yamin itu siapa? Belum tentu tahu ya. Nggak tahu. Kita ada tokoh-tokoh itu ada
betul-betul kita punya buku-buku itu. Oke. Jadi dengan melestarikan dan mendiseminasikan koleksi digital itu, kita turut menyebarluaskan nilai-nilai perjuangan, menyebarluaskan semangat para pahlawan itu yang betul. tidak dirasakan oleh generasi yang sekarang kan itu. Padahal itu baru berapa generasi ya, tapi kita sangat berubah karena ada perubahan teknologi. Jadi kita sudah untuk mengimbangi kemajuan teknologi globalisasi itu, kita perlu mempermudah akses terhadap koleksi langka itu, terutama ya warisan budaya lokal dan juga karya-karya para tokoh bangsa ini. Oke. Terima kasih, itu menarik sekali. Nah, generasi muda dan teknologi. Sepertinya tadi Mas Mariono juga sudah menyampaikan bahwa pengaruh teknologi untuk diseminasi sangat penting. Nah, bagaimana Mas tentang pengaruh sosial media di dalam akses dan di dalam pelestarian koleksi-koleksi? Karena saya lihat banyak sekali yang sudah diterjemahkan atau divisualisasikan dengan sangat menarik melalui sosial media. Apakah itu sangat efektif atau memang kita perlu lagi untuk merambah ke media yang lain? Ya, saya kira kita beradaptasi dengan kemajuan teknologi ya, kita tidak menutup diri ya. Selain teknologi web ya, internet, kita juga sekarang sosial media sudah berkembang luar biasa pesat ya. Ada IG, ada TikTok, ada Facebook. Jadi kita perlu beradaptasi ya. Dan ternyata media-media itu kan sangat digemari oleh generasi muda. Jadi saya kira kita sangat penting, kita sudah melaksanakan itu, dan saya kira sangat perlu kita diseminasi melalui sosial media juga. Dan harapan saya nanti dalam membuat konten itu betul-betul bisa memahami isi dari buku itu. Jangan hanya dirujuk ke buku ini, buku langka, tapi kita perlu mengetahui isinya buku itu, apa kelebihannya, bagaimana karya kita bisa belajar banyak, bagaimana ya, supaya nanti bisa betul-betul isinya itu betul-betul bermanfaat untuk mengimbangi kemajuan globalisasi, kemajuan pengaruh luar itu. Wah, menarik ini. Jadi inovasinya macam-macam ya Mas ya. Dari kita mencoba untuk mengembangkan dengan teknologi AI, sampai kita juga menerjemahkan beberapa konten ke dalam konten digital yang kita share melalui sosial media. Sehingga semua generasi, terutama generasi muda yang sangat nongkrongnya di sosial media, itu bisa memahami tentang sejarah dengan lebih mudah lagi. Oke, ini sangat menarik sekali. Mas Mariono, ini membuat saya penasaran, tapi memang kita waktunya sudah habis untuk obrolan kita hari ini. Saya yakin banget bahwa kita belajar banyak, dan saya yakin Sobat Perpus dan Arsip yang menonton ini bisa mengambil banyak sekali pelajaran. Seru banget ya bisa mengenal lawang sejarah di episode Ngopi Ngobrol Pintar. Terima kasih Mas Mariono yang sudah berbagi insight yang sangat menarik tentang lawang sejarah. Semoga cerita-cerita yang kita bahas tadi bisa menambah wawasan tentang apa yang bisa kita manfaatkan di lawang sejarah. Terima kasih juga untuk Sobat Perpus dan Arsip yang sudah setia menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe untuk mendapatkan update seputar perpustakaan dan arsip UGM. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam literasi, learning is fun.